pada kesempatan sore hari ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami selaku perwakilan dari Apikmen DKI Jakarta, yang mana kami bekerjasama dengan Yayasan Putri Batik Indonesia, Bunda Fitri, mengadakan acara berbagi kasih Ramadan pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini. Dan kami juga tak lupa mengaturkan juga ucapan terima kasih kepada masyarakat Pondok Kelapa, kepada perwakilan dari Masjid yaitu Bapak Arif. Terima kasih Pak Arif untuk bantuan, untuk kerjasama dan bantuannya, dan semua pihak yang telah mendukung acara ini sehingga terlaksana pada sore hari ini. Demikianlah yang ingin saya sampaikan, dan saya juga mewakili dari Ketua Apikmen DKI Jakarta menghaturkan ucapan terima kasih atas terselenggaranya acara pada sore hari ini. Demikianlah dari kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Terima Ini kasih. Sido. Shalom, Om Ini Banyumasan Swastiastu, Sido. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang sekali hari ini, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Radela Reina Azira, biasa dipanggil dengan Radela, Dela, dan banyak lagi. Selaku perwakilan dari Putri Kebaya Inspiratif Remaja DKI Jakarta 2025 dan sesi moderator di acara talk show hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi tadi sebenarnya temanya udah dikasih tahu sih. Cuman aku mau tanya lagi. Ini kira-kira aku dan para pembicara lagi pakai baju apa nih teman-teman? Apa? Oh, kebaya. Terus ini apa nih? Celana kah, kain kah, atau apa nih? Sedang memakai kebaya, tapi saya tidak tahu ini kebaya model apa. Menurut Bu Nuni ini model apa nih Bu? Ini kebaya sutu baru. Sutu baru. Mempunyai tradisi. Apa ini Bu namanya? Lidahnya. Jadi zaman dahulu jadi berdiri ya. Boleh. Jadi zaman dahulu kebaya adalah busana perempuan Indonesia yang awalnya adalah sebuah kebet, ya kebet segini dengan masuknya Islam ke Indonesia, kemudian ditutup, ini singkatnya aja ya. Iya, singkatnya Ditutup boleh. dengan selendang, akhirnya menjadi kebaya seperti ini. Nah ini ya, ini aslinya ini itu selendang, ya, Oke. selendang. Akhirnya menjadi seperti ini. Dan menjadilah Oh, Anin boleh diharap berdiri Bukan, ibunya yang banyak, mamahnya. Oke. Itu Jadi kebaya teman-teman, Kartini. Iya. Itu kebaya Silakan Kartini. Bu maju sebentar untuk jadi Aku pas lihat inspirasi soalnya. baju kencing tuh apa? Ini kebaya Kartini. Oh, Kartini, maaf salah lagi ya ini kebaya Kartini. Jadi namanya kebaya itu adalah baju bukaan depan ya. Jadi kalau nggak ada bukaan depan bukan kebaya itu. Kalau misalnya baju kurung juga bukan. Baju kurung itu bukan belakang ya. Jadi bukaan depan. Jadi kalau bukan berarti atasan. Nah ini kebaya Kartini di mana kedua lidahnya seperti ini. Nah, dulu sering dipakai dengan itu Kartini ya. Sekarang banyak dimodifikasi dengan yang lebih panjang ya. Hampir juga seperti kebaya Lampung, kebaya Sumatera juga seperti itu ya. Jadi ini kebaya Kartini. Nah ini baju biru, kebaya biru ya. Oh, iya. Nah ini juga kebaya encim. cantik banget kan, meskipun bawahnya tidak pakai kain, dia pakai celana panjang kan tetap aja cantik. Ini Sudah kebaya dikombinasi encim, dengan modern. Kemudian kebaya kutu baru. Encim. Ini juga kebaya encim, tapi polos putihnya. ini Mbak Rini juga kebaya encim, tapi kebaya nyonya. Kebaya nyonya. Kebaya nyonya itu mah kebaya di sini Mbak Rini putih. Kebaya nyonya putih polos Cantiknya. rancangnya. Dulu banyak diwarnai dengan pengaruh Cina dan Belanda, cantik banget putihnya. Nah seperti ini. Terus kebaya lampau nggak ada yang pakai ya, kebaya panjang. Kebaya panjang itu banyak dipakai oleh kebaya di perempuan-perempuan di Sumatera ya Mbak ya, Sumatera dan juga di 5 negara di mana Indonesia waktu itu bersama 5 negara mengajukan join Indonesia ke UNESCO dan terakui itu bersama 5 negara. Tapi yang terakui adalah kebaya Lampung dan kebaya kencing ya Mbak ya, kebaya kerancang seperti itu. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Kakak. Oke, boleh dipersilakan dulu. Ada juga kebaya kembang. Yang sebelah sana ini kayak kata. Dan banyak sekali ya kebaya dan Iya. semoga semakin banyak perempuan ya memakai kebaya termasuk Radela nih generasi penerus, makanya sangat membahagiakan saya. Oh iya, harus bangga. Nah, ini Mbak ini juga kebaya kembang nih, Karena ya kan? kebetulan saya adalah Bukan deh, berobat ya. ketua PBI Jakarta di mana perempuan-perempuan Aku nggak pakai kacamata, jadi cuma yang bunga-bunganya doang. mencintai kebaya itu ada di tempat saya dan kami juga berusaha selalu mensosialisasikan kebaya dengan segala kegiatan termasuk di kegiatan di sini, dan saya mengharapkan lebih banyak lagi. Dan yang paling membahagiakan adalah ini yang bisa menjadi motor anak putra putri yang cantik-cantik ini, generasi muda, generasi anak-anak yang mencintai kebaya, dan ini sesuatu yang luar biasa.
Masya Allah, insightful banget ya teman-teman. Tapi sebenarnya nih, Ibu lebih suka kebaya apa, Bu? Semua kebaya Semuanya. pengen dicoba semua karena kebaya itu nggak cantik dan selalu membuat cantik. Oke, nggak ada yang nggak cantik ya teman-teman. Kebaya tuh nggak ada yang nggak cantik. Jadi kita perempuan tentunya harus melestarikan dong, ya kan? Harus cinta, karena itu udah identitas kita sendiri, kebaya itu, betul. Oke. Dan Ibu, kalau misalkan melihat Ibu, kan sekarang udah modern nih Bu, udah yang zaman digital ya kan teman-teman, pasti banyak punya handphone semua kan dan lain-lain. Gimana tuh Bu kalau misalkan ada generasi muda kayak saya nih masih SMA, tiba-tiba masih nggak mau aja melestarikan pakaian gitu, apalagi perempuan gitu. Sebetulnya bisa dimulai dengan Radela dan teman-teman untuk mensosialisasikan kebaya sendiri. Dan kebaya itu tidak harus yang pakem banget seperti yang dipakai ibu-ibu pertondangan, enggak. Banyak juga kebaya-kebaya funky, istilahnya kayak gitu ya. Kebaya-kebaya remaja yang anak-anak bisa mungkin bawahnya nggak kain tapi rok. Tapi ya rok. Nah ini sini saya. Nah Iya kamu nah, seperti ini kan kebaya kalau diperhatikan Asia Tiandra kan. nah itu Asia boleh maju. iya nah itu banyak ya, jadi tidak harus memakai kain tapi ya kalau bisa kainnya nanti kain wastra juga ya Mbak Sita ya. Jadi Biar mereka terbiasa. ya ini cantik banget. Nah jadi kalau mau pergi pesta, pergi acara-acara kemana di luar sekolah bisa pakai kebaya seperti ini gitu. Jadi tugasnya adalah adik-adik ini mensosialisasikan kebaya. Kalau nyuwun mama pakai kebaya, mama dibikinin gitu saya Iya, ya. dipaksa ibunya. Dipaksa, tapi ibunya nggak pakai. Itu sayang ya. Sayang Harus sekali. juga. Terima kasih sayang. Ya, terima kasih. Dan baik-baik aja juga bisa kan didesain dengan sedikit funky dan bisa. Iya. Itu pakai kain yang remaja. Iya, dan dari remaja-remaja ini tuh pakai sini. Nah, ini juga nih. Kayak remaja bisa juga seperti ini. Ayolah, terus maju. Ayolah. Keila, ya boleh maju Keila untuk kasih tahu roknya, kainnya maaf. Ini yang seperti ini kan nggak kayak ibu-ibu tuh ya, nggak kayak emak-emak gitu loh ya, enggak kan? Tapi kan tetap keren, tetap anggun, tetap menggambarkan perempuan Indonesia seperti ini, gitu loh. Gadis ya, Iya. gadis ya, gadis Indonesia yang seperti ini luar biasa ini kejutan sama lihat. Jadi kalau ini lebih yang bawahnya benar-benar wastra. Wastra adalah kain yang terbuat dari handmade ya, maksudnya bukan ya, bukan tekstil gitu ya. Oh, jadi yang buatan sendiri Ya, gitu. yang dikerjakan dengan tangan. Oke. Manual ya teman-teman, ini namanya. Namanya wastra. Tenun itu termasuk wastra. Tenun, songket, jepitan, terus ekoprint ya Mbak ya. Ekoprint, batik, itu wastra. Bukan wastra itu. Aku pun bukan. Sayangnya terima kasih Mbak. Belum masuk. Dia masih Luar biasa, ini saya baru tahu loh Dia semua masih belum tentang paham. kebaya akhirnya. Jadi saya dia masih nyari data itu loh. Karena ini masih mencari identitas dia. Dimulai dari Karena gimana di tuh KLBY juga zaman ada. kolonial, zaman apapun, dan gimana awal mula kebaya dari kemben, tiba-tiba jadi selendang, tiba-tiba dibuat modifikasi jadi kebaya sekarang. Insightful banget. Oke, terima kasih Bu Nuni. Jangan kelamaan. Boleh silakan. Iya. Ayo. Ada yang pemilik Fortuner Utang di pinggir jalan. Pak Sita bukan? Ada nggak? Iya, ada yang Fortuner Boleh Bintang. minta tolong ada di pinggirnya. Ada Maaf sama ya. kayak seperti Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Oke. Dan selanjutnya nih sebuah gunung nih, aduh aku tuh nggak sabar banget karena kalian tahu nggak sih beliau itu tuh seorang desainer, fashion designer pakaian tradisional, tapi ya oke, ada suaranya. Tenang aja teman-teman.
Beliau itu dia seorang fashion designer yang udah diajak internasional loh guys, udah jalan-jalan ke luar negeri. Lain kali ajak aku dong Bunda. Itu ke anak muda. Karena kalau bukan ke anak muda namanya bukan pelestarian. Jadi pelestarian itu lebih ke anak muda generasi penerus kita, anak cucu kita nanti yang akan mewarisi. Itu kayak dia dikasih hias-hias bunga-bunga Ada bordirnya. Ya, jadi sebenarnya tuh menurut ibu sejarahnya tuh apa Bu? Bunda ini cuman biar anak-anak itu happy aja makanya, Oh, happy suka aja. gitu. Jadi nggak kepaksa. Biasanya kalau Oke. dipakein brokat gitu kan kayak yang Tapi kan nggak nyaman gitu, panas gitu ya Bu. Apalagi Indonesia kan panas banget ya teman-teman, nggak salju gitu. Susah, sulit. Ini kainnya kain lurik yang kita lukis. Ibu lukis sendiri? Bukan saya Oh, minta orang untuk oke, melukis, oke. karena saya tim untuk melukis, malah saya sendiri gitu. Siapa tahu, kita tidak pernah tahu teman-teman. Jadi ini ada lukisan. Kayla juga boleh maju nak. Oh ya, KK boleh maju Saya boleh lagi. maju juga. Ini juga kain lukis. Jadi Iya. ini kain lurik gerimis yang dilukis dengan lukisan bisa besar, mau lukisan apa, mau lukisan wajah kita juga bisa. Kita ada tim juga. Serba bisa ya Bu. Oke. Ini lukisannya Papua, yang itu burung Aswaria. Jadi ada beberapa lukisan yang per daerah, misalkan ada minta daerah Sumut, Aceh, terutama yang paling banyak itu pesanan dari Papua dan Kalimantan. Wow, nih saya pikir nih ibu lukis muka saya nih, soalnya saya cantik banget di sini. Iya nggak teman? Iya nggak? Warna persis hidungnya. Persis. Yang kurang bajunya aja yang kurang. Saya dari Jakarta, ini Kalimantan, beda. Papua. Papua, ya ampun. Saya malu. Tapi nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Kita sama-sama belajar. Makasih Kai. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jangan aja. Ayo bisa. Sudah. Itu mereka betting banget tuh sama bajunya. Iya. Ada oren-orennya. Iya gitu. dong, oren pride. Teman, ibu juga sama Bunda, Mek. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ada biru-biru juga tuh gambar. Gak maksa Bun. Harus matching. Fakta. Terima kasih. Oke, oh sudah. Oke, terima kasih Bunda Arsi. Mau bertanya apa lagi? Hayo, monggo. Tanya Oh apa? iya, kalau ada yang mau follow Instagram, silahkan. Instagram Arsita Rusmisari atau Arsita Craft dan PBI Jakarta. Siapa tahu ada yang masuk ke Perempuan Berkebaya Indonesia Jakarta. Amin. Jangan di-sponsor sama dulu. Oh iya, saya nggak ikutan itu. Tapi Bu, Bunda Arsita, satu lagi pertanyaan. Dia capek kayaknya puasa. Aduh, yang puasa siapa? Kenapa ada yang capek Mahitnya ya? puasa. Aduh, ya ampun, bener juga ya Bu. Gini, aku sempet stalking loh guys, IG Arsita Craft itu, Masya Allah, itu semua kebaya semua gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kan ibu emang spesialis kebaya gitu. Tapi sebenarnya Bu, ibu bilang kan ibu sudah kayak ajang internasional dan lain-lain. Itu ibu udah ke negara apa aja tuh Bu, kalau boleh tahu Bu? Oh baiklah. Kalau yang promosi kebaya pertama ya, yang fashion show di luar negeri itu yang terakhir kemarin kita di Yala, Thailand, membawa beberapa anak-anak kita juga. Kemudian sebelumnya di 3 negara karena kita diskusi tentang kebaya untuk ke UNESCO. Jadi kita menyamakan persepsi konsepnya seperti apa. Itu di Malaysia, Singapura, Thailand. Thailandnya di Bangkok dan Phuket, Malaysianya di Kuala Lumpur dan Malaka. Kemudian bulan September saya ikut New York Indonesian Fashion Week di New York. New York Yes. Fashion Week, wow, sampai New York loh guys, wow, benua Amerika itu. Terima kasih anak-anak. Insya Allah kalau jadi saya Mei dapat undangan ke Belanda. Insya Allah. Cuma belum tahu karena masalah kaki saya ini agak-agak jadi Iya. ini. Sehat selalu ibu. Kebanyakan fashion show. Iya, tugasnya ketat banget kalau saya lihat ya, udah tight schedule gitu. Wow, oke. Hari ini sebenarnya ada 5 event. 5. Bu Indri, boleh silakan ibu perkenalkan. Assalamualaikum. Nyala belum sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bener mati dia puasa dia. Puasa dia capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semua? Semoga hari ini masih kuat, masih sehat, masih semangat untuk menjalankan puasanya. Insya Allah. Insya Allah. Perkenalkan, saya Indri, saya owner dari Galeri Sabata. Saya mencoba belajar tentang batik dan kain-kain lain seperti tenun dan songket, tapi saya lebih banyak berbicara tentang tenun, tentang batik. Karena batik ini lebih sering kita pakai sehari-hari dengan bahan katun tuh lebih ringan, lebih adem ketimbang menggunakan tenun, karena tenun lebih tebal. Pertama-tama kita belajar dulu, batik itu adalah sebuah proses membuat selembar kain yang digambar menggunakan canting dan malam, lalu diwarna menggunakan pewarna dan dilorot. Dilorot itu artinya direbus untuk menghilangkan malam. Itu adalah batik. Jadi untuk yang jenis printing itu bukan batik. Itu hanya tekstil yang bermotif batik. Jadi semua batik harus melalui proses pewarnaan, mencanting dan pelorotan. Itu yang kita sebut batik. Batik itu ada berbagai motif ya. Untuk yang kita pakai di taplak meja ini kita pakai namanya kawung. Ini kawung. Oke. Nah, ini truntum. Ini truntum Jogja atau Solo. Tapi biasanya kalau Solo itu warnanya lebih ke krem. Krem. Nah, kalau Jogja lebih ke coklat dan gelap. Lebih ke putih. Ya, lebih ke putih kalau untuk yang Jogja. Ini truntum, dia seperti bunga-bunga kecil-kecil, titik-titik gitu ya motifnya truntum. Kalau untuk kawung hampir seperti mirip biji kopi sebenarnya. Ya, nah ini ada lereng. Ini lereng dengan warna ini adalah dari pesisir Garut. Karena dia berwarna cerah. Untuk kain-kain batik dari pesisiran itu biasanya dengan warna-warna cerah, merah, kuning, hijau. Karena dia ada di pesisir. Kalau untuk Jogja, Solo itu lebih ke warna coklat, krem, warna-warna sogan ya, warna-warna netral gitu. Nah ini parang, salah satunya ini parang. Nah ini encim Pekalongan punya. Biasanya motifnya adalah buketan bunga. Nah ini yang kita sebut buketan karena dia dari ujung ke atas sampai ke bawah tuh bentuknya bunga. Coba dibalik ya. Ya. Aku yang pegang aja ibu ini. Nah, ini buketan bunga dan ini ada tumpalnya. Tumpal adalah bagian depan kain yang berbeda dengan kiri dan kanan. Jadi posisinya dia harus ada di depan. Ya, ini tumpal. Perhatikan jangan sampai terbalik karena biasanya buketan itu di bawahnya ini berupa batang pohon. Atau ada ini binatangnya ya di atas gitu loh. Jadi jangan sampai terbalik penggunaannya. Nah, ini kain Cirebon punya. Cirebon lebih banyak ke flora dan fauna dengan warna-warna juga yang cerah karena dia pesisiran, dia masih pesisiran. Ini tumpalnya tumpal lereng dan tetap harus digunakan di depan. Kalau yang saya pakai ini adalah batik Jakarta. Batik Jakarta itu baru ada belakangan ini dan baru mulai diperkenalkan ke masyarakat umum. Batik Jakarta juga punya ciri khasnya, ini tumpal pasung ya. Tumpal pasung berbentuk segitiga yang berhadapan. Itu artinya hubungan antara manusia dan Tuhan. Tumpal pasung. Ini tumpal pasung. Pucuk rebungnya ininya gitu loh. Jadi ini adalah hubungan antara manusia, Tuhan dan sekitarnya. Itu artinya segitiga ini gitu loh ya. Maknanya ya teman-teman. Nah, untuk motif Jakarta sendiri nggak cuma ondel-ondel. Ini ada ini bambu. Ini ada bambu, itu ciri khas wilayah Jakarta Timur. Dan ada lagi, nah ini nih yang di belakang ini apa nih namanya? Apa tuh? Kue kembang goyang. Iya. Nah, ya kan ada kembang goyang, terus ini ada, nah ini ada namakan siri, ini juga khas Jakarta. Cuma memang belum banyak yang tahu. Nah, ini ada salah satu alat musik tanjidor, trompetnya. Ada di bawah trompetnya ya. Tanjidor itu kan ya. Tanjidor itu kan alat musik satu paket, ada drum, ada gendang, ada trompet. Ini salah satu trompetnya. Ini juga salah satu motif khas Jakarta, gigi balang.
Ini namanya gigi balang. Ini gigi balang namanya, yang di bawah. Dan ini rumah khas Jakartanya. Rumah khas Jakartanya ya, gitu. Untuk ini. Nah, ini kain ini adalah kain Banyumasan. Dia dari Banyumas. Ini juga batik tulis lawas bermotif sido. Terbalik, Mbak. Nah, Banyumas rata-rata berwarna coklat, marun, dan krem. Itu ciri khas batik Banyumas. Dia ada gambar hewannya ya? Iya, dia ada hewan. Nah, untuk binatang-binatang ini biasanya kan ada di setiap kain daerah pesisiran. Untuk binatang yang tidak boleh itu nama batiknya adalah batik rifaiyah. Itu rifaiyah semua binatangnya akan terpenggal. Tidak ada kepala karena menurut Islam tidak boleh ada kain, ada makhluk hidup di dalam kain. Gitu. Untuk sebagian kepercayaan umat Islam, kita tidak boleh mempunyai bentuk gambar yang bernyawa di dalam kain. Jadi biasanya rifaiyah itu bentuknya terpotong, terpenggal. Misalnya kambing dia akan nggak ada kepalanya gitu, burung dia nggak ada kepalanya gitu. Kalau ada satu lagi batik Basurek itu dari Lampung, itu berbentuk tulisan huruf Arab. Itu nama, ya huruf Arab. Dia namanya batik Basurek. Kenapa Arab tuh, Bu? Itu juga filosofi waktu itu mereka sedang menghadapi kesusahan, jadi dibatik dengan menggunakan huruf Arab, berdoa menggunakan huruf Arab sambil berdoa memohon lindungan dari Yang Maha Kuasa supaya mereka terhindar dari musibah, begitu. Wow, Ya. banyak banget sejarahnya ternyata teman-teman. Nah, ini juga salah satu kain Cirebon. Tapi ini tidak ada tumpalnya. Jadi ini kain panjang. Nah, ini juga rata-rata kalau Cirebon, Pekalongan itu banyak flora dan fauna ya. Kayak merangkipik gitu. Ya, ini banyak flora dan fauna. Nah, ini batik Jakarta biasanya warnanya warna-warni kan, cerah, ceria. Gitu. Nah, ini ondel-ondel semua. Nah, kain yang saya pakai ini adalah kain yang saya buat sendiri. Wow, Saya keren buat banget, sendiri. keren banget. Wow. Jadi, Berarti itu Ibu ya ini kain yang saya buat sendiri. buat itu berarti Ibu gambar sendiri atau Ya, digambar sendiri, di stamp, karena ini batik cap ya, jadi kita menggunakan kayak stempel cap, dicap sendiri menggunakan malam panas, menggunakan lilin, dilorot, diwarna dengan tangan sendiri. Wow, Bu, itu nggak sakit apa ya? Oh enggak, Mbak Ari ini kayaknya boleh deh kapan-kapan kalau anak-anak mau belajar membatik, kita bisa belajar batik bareng, mau batik tulis boleh, mau ngecap juga boleh. Oke. Soal terakhir saya pernah nyoba SD sih, Oh. Abang, itu nggak kena tangan, tapi udah panas. Ya, banget. karena memang lilinnya itu kan harus panas, dia harus cair. Tapi panasnya itu harus pas, karena kalau terlalu panas, itu juga terlalu meleleh, dia netes kena tangan, bisa kena tangan. Iya. Tapi kalau dia terlalu dingin pun, dia keras kan, dia berbentuk kayak lilin keras gitu loh, kayak batu. Iya. Jadi harus dilelehkan dulu. Nah, ini batik lasem. Ini batik lasem yang kita sebut es teh. Kenapa disebut es teh? Karena warnanya seperti teh. Warnanya seperti teh. Iya, coba teh warna coklat kan? Iya. Ini salah satu batik lasem yang kita sebut es teh karena warnanya seperti teh. Gitu. Ya. Nah, ini ada dua kain yang mirip sekali motifnya, tapi kalau kita pelajari ini berbeda wilayah dan berbeda isen-isennya. Ini satu adalah Tiga Negeri Coa Solo punya. Sudah tidak diproduksi lagi. Mereka berhenti produksi di tahun 2014. Jadi sekarang sudah jadi barang langka. Kenapa mereka berhenti produksi, Bu? Karena generasi keempat tidak mau meneruskan. Berhenti di generasi ketiga. Sayang sekali, teman-teman. Nah, ini motif yang ini dengan motif yang mirip, ini adalah kain Semarangan. Tapi kalau dilihat lebih detail, secara mendekat, boleh dilihat dekat, ini isen-isennya beda dan motif bunganya juga beda. Lihat kan? Birunya juga beda. Warna biru dan merahnya pun ada perbedaan gitu loh. Dilihatnya. Penjelasan dari saya, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke. Di sini kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin Madura. bertanya? Oh iya, punya Bunda Arsita ini batik Madura. Oke.
Boleh Bu tunjukin. Pagi sore ini Ya, Bandura pagi sore yang bisa dipakai pagi dan sore. Jadi kalau misalkan kita pergi pagi-pagi, kita bisa pakai yang depan ini. Nah, kalau mau ganti malam biar kesannya ganti kain, tinggal dibalik dibuka. Jadi ada dua motif kiri kanan. Itu dibilangnya pagi sore. Jadi kalau perjalanan keluar kota atau keluar negeri, biar hemat Hemat bawaan. bawaan, itu saya selalu pakai yang Pagi sore. bulat-balik. Pagi sore. Kalau di rumah males cuci ya Bu. Sekarang kebanyakan hari ini pakai ini, besok dibalik. Jadi kesannya kainnya banyak, padahal cuma satu gitu. Cuma satu. Ini batik tulis ya Ibu. Saya pakai hari ini karena baru. Oke, baru launching nih masuk ini Bun. Oke, wow guys, ternyata di kain aja tuh ada sejarahnya. Jadi nggak asal dibuat-buat artefak gitu loh. Ternyata boleh beri tepuk tangan untuk pembicara kita hari ini yang keren sekali dan insightful banget. Karena jujur ya, terus terang sebelum aku bukan mempelajari, lebih ke melestarikan budaya Indonesia, aku pikir batik itu ya udah kayak orang-orang zaman dulu yang kreatifnya itu IQ-nya tinggi, terus kayak gambar sendiri. Aku pikir awalnya gitu loh Bu. Jadi batik itu awalnya ada kebutuhan untuk pakaian kan, kain polos gitu. Bagaimana caranya supaya berwarna, akhirnya mereka membatik gitu. Dan di dalam batik sendiri tuh ada sejarahnya juga ternyata. Jadi nggak asal buat. Kadang setiap batik juga ada cerita dan filosofi untuk menolak bala, untuk menolak musibah atau minta perlindungan gitu. Nah, dari semua cerita yang menurut Ibu yang Ibu paling suka itu apa yang sampai Ibu inget sampai sekarang? Sampai sekarang adalah kain tiga negeri ini. Karena kain tiga negeri ini punya cerita antara mitos, fakta, dan sejarah. Mitosnya adalah ini bisa menyembuhkan katanya. Kalau kita sakit, tidur, dikerudungin pakai ini tuh bisa sembuh panas dinginnya gitu loh. Nah, untuk sejarahnya adalah ini digunakan di daerah Jawa Barat sebagai proses dari mulai kelahiran seorang bayi sampai menikah. Jadi setiap bayi lahir akan diberikan selembar kain ini. Begitu juga nanti dia berumur 1 tahun, acara tindakan itu akan diberikan satu kain ini. Sampai meninggalnya akan ditutup dengan selembar kain ini. Dari bayi berarti ya? Ya, jadi setiap bayi punya satu, nanti ulang tahun dia punya satu lagi sampai dewasa setiap kegiatan. Nah, terus biasanya di daerah Jawa Barat Garut itu kain ini dijadikan lamaran, uang apa namanya? Dalam acara pernikahan gitu. Iya, lamaran untuk salah satu bawaan lamaran. Jadi semakin tinggi nilai seorang wanita, semakin pintar, semakin kaya akan semakin banyak kain yang diberikan untuk lamarannya. Begitu. Itu menarik banget. Iya. Wow, kayak bayangin kalian lagi nikah tiba-tiba banyak laki-laki yang kasih berat gitu batik, terus kita kayak oh my god, berarti tanda kita disukain. Canda. Tapi bener kan Bu? Ya, itu sejarahnya begitu. Mitosnya ya salah satunya tadi adalah itu ya, bisa menyembuhkan panas demam, katanya kalau dikerudungin dengan ini jadi sembuh gitu. Mau coba dong Bu, ini kan kayak tenggorokan Panas aku kok, lagi kayak enak ya. gimana gitu kan. Enggak sebenarnya. Nah, itulah kita kadang-kadang nggak tahu ya bener apa enggak gitu loh. Tapi kan namanya mitos yang beredar di masyarakat, terutama di wilayah Garut gitu kan. Nah, Suara aku jadi enak banget diajak ngomong. Ih, beneran loh ini ternyata. Aku punya tasnya ini ya. Tas lengkap Satu set. satu set. Jadi langsung sembuh. Oh ini kan sembuh biasa aja, ini udah sembuh banget. Ini saya segini aja suaranya udah sembuh nih. Udah wow gitu. Nggak perlu. di 150.000 sampai 300.000. Itu batiknya tapi prosesnya cap. Biasanya yang harga segitu adalah prosesnya cap. Yang 80. Untuk batik tulis biasanya harganya di atas 500.000. Kan? Semakin rumit proses pembuatannya, semakin banyak motifnya, semakin banyak warnanya, itu akan semakin mahal. Ada satu lagi batik lasem. Itu pun batik lasem harganya masih affordable. Untuk 2 warna itu sekitar 300 ribuan. Jadi sebenarnya masih bisa dipakai untuk sehari-hari. Langsung check out aja nggak sih kita buka TikTok Shop gitu kan biasanya TikTok kalau aja. live gitu. bener tapi ya. Iya. Iya, benar. Wow. Iya, nanti kalau di TikTok Shop takutnya KW semua, Iya. Bu. Takutnya yang
print, tapi printnya dari kertas. Bukan, salah lagi. Tapi dari semua batik, kan aku tuh kadang nggak bisa bedain tuh batik yang beneran tulis tangan sama yang print. Itu cara bedainnya tuh gimana sih? Gini. Susah banget. Ini bisa dilihat depan belakangnya hampir tidak ada bedanya. Ya, Iya, nggak ada ya kan? Kalau kita nggak tahu, saya bahkan sering pakai terbalik karena ternyata nggak kelihatan bedanya. Jadi benar-benar mesti oke, ini dalamnya, gitu loh. Jadi batik tulis itu depan belakang akan terlihat sama, mirip, gitu. Nah kalau yang cap itu belakangnya masih suka ada putih-putih. Tunggu, bisa lihat di sini ya, nih. Bedanya di sini. Kadel aja lihat nih tuh, ya kan? Dilihat, ini agak lebih samar, bagian dalamnya lebih samar ketimbang yang bagian luar. Jadi kesimpulannya guys, kalau batik yang print atau Polos. Kalau print polos, kalau print putih polos, aja. Putih, iya. Jadi biasanya kita suka nemu nih kalau kita pakai depannya tuh yang paling mencolok warnanya, tapi di belakangnya tuh malah putih atau mudar, itu tandanya tuh itu yang printing. print Iya. gitu. Tapi kalau tulis malah dua-duanya sama ya, Iya. ternyata. Berarti harus jeli ngeliatnya tuh, Iya. harus dengan dekat. Kalau yang minus gimana tuh Iya. gini kali. Tapi itu, Masya Allah, itu keren banget. Beri tepuk tangan tuh sekali lagi untuk para pembicara kita, Masya Allah. Kalau ada pertanyaan, Oh iya, ada boleh. hadiah dari. Nah, saat ini saya ingin membuka sesi tanya jawab. Kira-kira dari audiens sendiri ada yang mau tanya nggak? Dimulai dari kebaya. Mau nanya, dimulai mau megang dari- kebaya juga, mau megang kainnya juga boleh, mau Boleh. lihat di Katanya depan mau juga megang boleh. kainnya juga boleh. Ini Mau kalau dibawa pulang boleh nggak? Oh enggak. Ini dari MC sendiri mau tanya katanya. Boleh. Rajin ya MC-nya. Ya rajin banget mereka. Ketahuan ambisi pun. Iya. Oh iya. Mau ke depan juga boleh lah MC-nya, boleh. Mau Ke pegang depan juga boleh. boleh, mau lihat bedanya juga boleh. Kalau ini printing, emang mau aku tutupin. Oh enggak, ini batik biasa. Ini bukan batik sebenarnya ya. Ini bukan batik. Ini hanya motif batik yang kain tekstil yang motifnya batik. Jadi ini bukan batik. Karena ini printing. Gitu ya. Kalau misalnya yang ini, Boleh dibuka aja. Ini Tiga Negeri Coa Solo. yang Ini tadi. iya yang Aku juga mau dong. Satu aja. Aku juga iya. Harus banget ya. Boleh pakai aja coba. Pelan-pelan. di sana mau dipoto mama. Mau dipoto mama. Nah, gitu. Kan? Enak kan adem ya, dipakainya dingin. Beneran. Ini gimmick atau bukan ya? Aduh, tanya-tanya gimmick atau bukan? Tapi ini beneran bikin nggak terlalu haus loh. Bikin adem ya. Jadi adem. Kayak habis masuk ruangan ber-AC. Boleh. Aku mau juga. Boleh, oke. Makasih. Oh ya, aku punya sedikit kenang-kenangan buat siapa? Maaf tadi namanya siapa? Aku agak-agak error soalnya kalau sama nama. Krea ya. Krea. Ini bikinan saya sendiri. Semoga bisa dipakai. Ini adalah sebuah cermin bolak-balik yang depannya batik, jadi di dalamnya adalah cermin. Buat ngaca ya, buat touch up. Touch up. Namanya juga cewek. Iya, makanya tadi dibawain cermin aja deh, jadi biar kepake gitu kan. Oh ternyata kalau kita nanya dapat hadiah guys. Terima Ya kasih. ampun. Kita tanya di tadi. Aku borong ini. Iya, Oke. boleh. Oke. Nih ada lagi yang mau tanya nih. Oke. Aduh. Oh gantian. Gak boleh MC katanya. MC-nya satu Yang aja. lain boleh. Boleh tante. Gini. Dipersilakan. Ya maju aja tante. Udah nggak apa-apa, biarin nanti juga diamberin lagi. Makasih ya. Mau dingin? Terima kasih juga Iya. waktunya. Mungkin saya ingin sedikit bertanya saja karena putri saya ini masih anak-anak. Nah, untuk batik itu sendiri, apakah ada perbedaan yang khusus untuk anak-anak atau bisa digunakan untuk anak dan dewasa? Sebenarnya yang terlarang, batik terlarang adalah batik parang. Saat kita masuk ke sebuah
Keraton, Jogja atau Solo itu kita tidak boleh menggunakan batik parang. Apapun jenisnya dan apapun bentuknya, tapi parang tidak boleh. Jadi boleh menggunakan batik yang lain asal tidak parang. Satu tadi. Iya. Tidak ada batasan usia. Nggak ada. atau Boleh apa aja, ya. apa saja boleh. Boleh. Terima kasih. Iya. Sebentar. Aku juga punya hadiah buat bundanya. Semoga bisa bermanfaat buat bener-benerin lipstick, touch up sedikit-sedikit. Terima Betul. kasih. Perempuan nggak jauh-jauh dari Iya, make up dan betul. lain ya. Oke. Oke, sekali lagi aku buka satu lagi kesempatan sesi tanya jawab, tapi Bapak-bapak juga kalau boleh. iya, bapak-bapak juga boleh katanya. Ada yang mau tanya nggak? Atau aku tunjuk? Nah itu apa-apa ada yang mau bertanya. Aduh, boleh nggak tuh? Boleh, boleh. Boleh lah, boleh lah. Bapak. Saya mau tanya ini juga. Tadi katanya bisa bikin apa? Batik. Batiknya? Ya. Adem, Oh, sehat biar sehat. Bikin banyak duit bisa nggak? bisa Pak, insya Allah bisa. Insya Allah bisa dijual. Dijual, dijadikan produk. Karena saya bikin batik ini juga jadi tas, jadi sepatu, jadi pouch, jadi tempat tisu, jadi aneka ragam souvenir. Gitu. Jadi tetap bisa jadi uang ya Pak? Bisa ya? Bisa. Saya punya semua, pesan ke dia. Oke. Oke, terima kasih. Kalau dapat gratis boleh nggak? Oke. Hadiah buat Bapak. Ini buat ibunya ya Pak, jangan Bapak yang pakai ya Pak. Oke. Iya, iya. Satu ya. Iya. Bu katanya dari tadi ngincer hadiah. Oh. Oh yang nyuruh istrinya ya. Nah sekarang nih kita udah mau hampir habis nih acaranya. Cuman Si MC satu aku udah nggak lagi. buka lagi Satu lagi sesi kasih tanya dari rumah jawab. aja. Tapi lebih ke Aku kasih dari rumah aja. kalau Ya, aku ini yang Bapak nanya habisin aja. bagaimana gitu. Untuk ngetes apakah memperhatikan atau tidak. Enggak juga. Oke. Ini ada yang mau siap aku tanya atau aku tunjuk? Tunjuk. Siapa yang bilang tunjuk? Oke. Ditunjuk aja nih. Pertanyaannya mau tentang apa nih? Kebaya atau batik gitu. Bebas. Nih, Iya, boleh, boleh. Bebas, boleh. Bebas, bebas. Oke. Oke, jadi tentang kebaya dulu. Mungkin ada yang tahu nih. Kebaya. Yang pembicara Bu Nuni itu sedang memakai kebaya apa kira-kira? Apa tuh? Kebaya apa tuh? tunjuk. Boleh tunjuk tangan yang berani. Tuh, Bapak. Bapak, Bapak silakan, Pak. silakan Pak. Oh, nanti MC bilang, ini apa Yang kuning. Ini aku kasih Kuning, itu aja. kuning, ya. Aku kasih dari rumah aja. Ini nggak apa-apa buat bagi-bagi aja. Iya. Ini apa namanya? MC. Betul. Kita Radela ya. Nanti aku kasih dari rumah aja. Aku terima Mbak Sita atau Mbak. Mendingan ini. Oh ya sudah. Oh ya udah. Oke lah, bebas. Ternyata dapat hadiah, tapi hadiahnya sebentar. Iya. Oke. Dah ya. Katanya satu lagi. Kamu nggak mau? Oh, Bapak siapa? Yang baju hijau ya? Jangan pakai ibunya ya, Pak. Jangan Bapak ya, Pak. Oh iya. Spesial. Satu lagi hadiahnya jauh lebih spesial, lebih berbeda ternyata. Aduh, aku mau itu. Dari Putri Kebaya. Dari Putri Kebaya sendiri malah. Oke, ini sekarang aku mau tunjuk aja deh, gitu kan. Boleh ya, aku tunjuk ya? Boleh ya? Insya Allah boleh. Tapi ini aku tentang batik. Tentang batik. Siapa yang bisa membedakan batik modern atau batik yang udah di print atau batik yang udah ditulis tangan sendiri? Siapa yang bisa membedakan? Atau aku pilih manual nih, aku pilih random kali ya. Ibu, boleh jawab Ibu? Nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Salah nggak dihukum kok, Bu. Iya Bu. Nggak apa-apa Ibu. Atau lagi nih Bu, ini aku pakai kain, tapi gambarnya itu perempuan ini dari mana tuh Bu? Dia lagunya itu Yanko Rambe Yanko.
Dari mana, Bu? Oke, benar. Yeay, ini Bu hadiahnya spesial dari Putri Kebaya DKI Jakarta tersendiri. Alhamdulillah. Oke guys, acara talk show-nya sudah berakhir. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara dan audiens sekalipun. Masya Allah. Oke. Goodie bag buat Apa? goodie bag buat pizza. Aku dapat goodie bag. Aku dapat hadiah rupanya. Ah, kita dapat hadiah juga. Iya. Ya ampun, akhirnya aku dapat hadiah juga. kita tuh wanita modis ya kan, modal diskon. Jadi kalau hadiah tuh seneng gitu loh. Yeay, beneran aku seneng ini. Ini sebelum Udah. saya tutup, ini mau ada sepatah satu dua kata nggak dari salah satu pembicara? Boleh. Oh dari Yang senior. oh, Senior aja, senior. Oke, senior ternyata mainnya. Sebagai penutup daripada acara talk show kami, di sini saya Afika dan Mbak Istri, kami sangat berterima kasih sudah di sini di acara ini. Yeay, dapat hadiah. Harapan kami bahwa apa yang sudah kami Aku nggak sampaikan dapet secara sederhana ini juga akan membuat edukasi sendiri minimal bisa ada ibu-ibu yang hadir atau bapak-bapak, maka ibu-ibunya bisa pengen kebayaan lagi atau pengen kain batik atau bapaknya juga kepengen beli Istrinya. ada istrinya kebaya atau putrinya dan juga kain batik. Terima kasih dan saya mengharapkan bahwa sosialisasi kebaya ini di daerah apa di Jakarta Timur, Jawa ya, Timur. ini semakin banyak, semakin berkembang dan semakin dicintai. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah. Baik, sesi talk show hari ini sudah berakhir. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan, sudah memberikan perhatiannya. Saya Radela Reina Zira selaku Putri Kebaya Remaja Inspiratif DKI Jakarta pamit mengundurkan diri. Terima kasih teman-teman.